Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Di Indonesia, khususnya Jawa, pasti tidak akan asing lagi dengan nama-nama Wali Songo. Wali Songo merupakan seorang wali yang kita ketahui sebagai sahabat Allah yang mengemban amanah untuk mengajarkan serta menyebarluaskan agama Islam kepada sesama umat manusia. Salah satu Wali Songo yang akan dibahas kali ini adalah Sunan Kudus. Pada perkembangan agama Islam di Indonesia, terutama di Jawa, para Sunan Wali Songo memiliki peran yang sangat penting. Peran Sunan memiliki pengaruh besar akan perkembangan juga penyebaran agama Islam, dan salah satunya adalah Sayyid Ja'far Shodiq Azmat Khan, atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan Sunan Kudus. Sunan Kudus dikenal dengan ajarannya tentang hukum-hukum Islam atau ilmu fikih. Maka tak salah jika Sunan Kudus mendapatkan gelar sebagai wali ilmu. Beliau juga disegani oleh masyarakat Jawa kala itu. Sunan Kudus begitu dihormati karena kontribusi ajarannya dalam menyampaikan ilmu-ilmu berkaitan dengan agama Islam. Beberapa warisan yang ditinggalkannya hingga saat ini masih dilestarikan. Maka dari itu, untuk mengenal lebih dekat, berikut ulasan tentang biografi Sunan Kudus, sang guru besar keilmuan. Sunan Kudus atau dengan nama Sayyid Ja'far Shodiq Azmat Khan lahir di Palestina pada tanggal 9 September 1400 Masehi atau 808 Hijriyah. Sunan Kudus merupakan anak dari Raden Utsman Haji yang merupakan seorang panglima perang Kesultanan Demam Bintoro. Ayah Sunan Kudus yang juga dikenal dengan sebutan Sunan Ngudung merupakan putra dari sultan di Palestina yang bernama Sayyid Fadl Ali Mustaza. Masyarakat Jawa mengenalnya sebagai Raja Pandita atau Raden Santri. Sunan Kudus melaksanakan hijrah hingga ke Pulau Jawa yang kemudian tiba di Kesultanan Islam Demak dan diangkat sebagai panglima besar perang. Sejak kecil, Sunan Kudus mempelajari agama Islam melalui ayahnya sendiri dan juga pada Kiai Telingsing. Hingga pertemuannya dengan Sunan Ampel kala itu, Kiai Telingsing sendiri merupakan seorang ulama dari Cina yang sengaja datang ke Jawa bersama panglima besar Cheng Ho. Kedatangan Kiai Telingsing bersama Cheng Ho kemudian membuat tali persaudaraan dengan orang-orang Jawa dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Di tengah-tengah Sunan Kudus belajar ilmu agama, beliau juga beberapa kali menjabat di beberapa bidang berbeda di Kesultanan Islam Demak, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Sultan Demak, penasehat kesultanan. Yang kedua, panglima perang depan. Yang ketiga, qadhi atau hakim syariat. Yang keempat, mufti, pemberi fatwa atau ahli hukum Islam. Yang kelima, imam besar Masjid Demak dan Masjid Kudus. Yang keenam, mursyid tarekat. Yang ketujuh, naqib nasab keturunan Azmat Khan. Yang ke-8, ketua pasar Islam Wali Songo. Yang ke-9, penanggung jawab pencetak dinar dirham Islam. Yang terakhir, ketua Baitul Mal Wali Songo. Sedangkan metode berdakwah Sunan Kudus, mengetahui riwayat hidup Sunan Kudus, sudah tentu kita tahu bahwa semasa hidupnya beliau berdampingan dengan masyarakat Jawa yang memeluk Hindu dan Buddha. Lantas bagaimana cara dakwah Sunan Kudus untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang bertoleransi terhadap sesamanya? Sama halnya dengan sunan-sunan lainnya, Sunan Kudus juga memakai metode pendekatan atau syiar budaya. Syiar budaya ini tentu akan lebih mudah diterima masyarakat dan dirasa tidak terkesan memaksa masyarakat Jawa kala itu untuk memeluk agama Islam. Karena sedari awal Islam mengajarkan nilai toleransi dan kedamaian di dalamnya. Adapun ulasan metode dakwah Sunan Kudus lebih lengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan dengan masyarakat Hindu. Dahulu diketahui bahwa masyarakat Hindu sangat berpegang teguh terhadap keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya, sehingga pendekatan ini cukup sulit dilakukan.
Kendati demikian, tetap saja Sunan Kudus mencoba melalui metode ini, tidak secara terus terang memaksa masyarakat kala itu memeluk Islam secara langsung, namun beliau hanya mengajak masyarakat mempelajari sedikit demi sedikit tentang Islam. Raden Ja'far Shadiq benar-benar menerapkan rasa toleransi yang tinggi melalui ajaran Islam. Siapapun boleh mempelajari kendati tidak memeluknya. Niscaya dengan berjalannya waktu, mereka akan mengenal dan memahami pasti tentang Islam. Karena memeluk Islam sudah tentu harus dari keinginan dan niat ikhlas, dari harta masing-masing sebagai penghormatan. Kemudian dibangunlah masjid dengan menara yang menyerupai bangunan candi. Yang kedua, pendekatan dengan masyarakat Buddha. Berbeda dengan pendekatan masyarakat Hindu di Buddha, Sunan Kudus secara khusus membuat tempat wudhu yang berbentuk pancuran sejumlah 8 titik pancuran, di mana setiap titik pancuran ini diberi arca kebo gumarang yang sangat dihormati oleh masyarakat Buddha. Pembuatan tempat wudhu ini diharapkan menarik penasaran masyarakat setempat sehingga mereka mau masuk ke area masjid. Setidaknya masyarakat Buddha yang sekedar penasaran juga mau mendengarkan penjelasan Sunan tentang nilai-nilai Islam. Yang ketiga, mengubah ritual salametan atau mitoni. Mitoni sendiri merupakan acara adat yang sejak zaman dahulu bernilai sakral oleh masyarakat Hindu Buddha di Jawa. Makna salametan atau mitoni ini merupakan cara masyarakat kala itu mengungkapkan rasa bersyukur akan karunia Tuhan, yaitu seorang anak. Dahulu mitoni sebagai wujud syukur diwujudkan dengan mempersembahkan berbagai sasajen dengan persembahan kepada patung dan arca, bukan kepada Allah sebagaimana seharusnya. Maka disinilah tugas utama Sunan Kudus untuk meluruskan isi acara tersebut. Rekonstruksi mitoni ini kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan tidak dihalangi begitu saja, sehingga saat ini mitoni tetap menjadi tradisi Jawa. Melalui cerita sejarah yang berkembang hingga saat ini diketahui bahwa ayah Sunan Kudus yang merupakan seorang pemimpin pasukan Majapahit juga sekaligus seorang senopati Kesultanan Demak gugur saat terjadi pertempuran melawan Husain atau Adipati Terung dari Majapahit. Jabatan ayahnya Sunan Ngudung sebagai senopati Demak kemudian digantikan oleh Sunan Kudus. Kendati menjabat sebagai seorang senopati, Sunan Kudus tetap menyampaikan syiar Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Dalam berdakwah yang dilakukannya, beliau selalu mengutamakan sikap tenang dan halus. Hal ini semata-mata bukan sekedar mengharapkan masyarakat menerima ajaran Islam tanpa paksaan, juga meyakinkan bahwa Islam sangat toleran terhadap lainnya. Sunan Kudus cukup dikenal sebagai seorang ulama yang gemar mengembara. Bahkan beberapa cerita menyebutkan bahwa beliau pernah sampai ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Saat di kota Mekah, dikatakan beliau juga sempat membantu menyembuhkan para warga yang sedang terkena wabah penyakit. Atas jasanya, kemudian Sunan Kudus dihadiahi batu yang berasal dari Baitul Maqdis oleh penguasa setempat kala itu. Batu itu kemudian dibawa pulang ke Jawa yang selanjutnya diletakkan di area imam di Masjid Kudus, sehingga saat ini berdiri kokoh. Peninggalan-peninggalan Sunan Kudus di samping ajaran Islam yang hingga saat ini melekat di tengah-tengah masyarakat Jawa, beliau juga meninggalkan beberapa ragam bukti sejarah yang hingga saat ini lestari dan terus dijaga oleh masyarakat. Adapun peninggalan-peninggalan tersebut berupa yang pertama, Masjid dan Menara Kudus, bernama resmi Masjidil Aqsa Manarat atau masyarakat yang mengenalnya dengan Masjid Al-Manar. Ini berada di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Unik dan menjadikannya khas adalah desain bangunan yang merupakan perpaduan model arsitektur Islam, Hindu, dan Buddha. Masjid Al-Manar memberikan gambaran jelas al-kulturasi yang pernah terjadi di Jawa masa Wali Songo. Hingga saat ini, masjid yang dibangun pada tahun 1549 Masehi ini ramai dikunjungi sekedar untuk beribadah maupun berziarah ke makam Sunan. Biasanya di acara festival
dandangan guna menyambut Ramadan. Masjid ini berkali-kali lipat ramai dikunjungi perziarah. Yang kedua, keris Cintoko. Salah satu peninggalan sejarah Sunan Kudus yang masih terawat hingga saat ini adalah keris pusaka Cintoko. Satu hari tiap tahunnya, tepatnya usai Idul Adha, terdapat ritual jamasan atau memandikan keris pusaka Sunan Kudus ini. Yang selanjutnya, 2 tombak Sunan Kudus. Selain keris, Sunan Kudus juga meninggalkan 2 tombak. Tiap tahunnya pun diadakan ritual jamasan yang bertujuan mengingat nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu dapur, penimbal, kebijaksanaan, dan kekuasaan. Yang selanjutnya, tembang Asmarandana. Selain berupa bangunan dan pusaka, peninggalan Sunan Kudus lainnya berupa seni tembang yang liriknya berupa nilai-nilai ajaran Islam. Yang selanjutnya, peninggalan lainnya. Jika saat Idul Adha identik dengan menyembelih sapi, Sunan Kudus meminta untuk mengganti sapi dengan kerbau untuk menghormati masyarakat Hindu. Hingga saat ini, ketika Idul Adha, masyarakat Kudus tetap menggunakan kerbau. Itulah ulasan mengenai biografi Sunan Kudus yang merupakan seorang wali di antara wali Songo yang memberikan kontribusi penyebaran Islam hingga saat ini. Beliau salah satu yang mengajarkan bahwa Islam datang dengan damai serta toleransi yang tinggi. Beliau wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus, tokoh penting bagi masyarakat Islam Jawa yang dikenal hingga saat ini. Begitulah cerita singkat tentang biografi Sunan Kudus. Semoga kita bisa mengambil hikmah atas kisah biografi Sunan Kudus ini, dan semoga yang menonton video ini dikumpulkan di surganya Allah bersama Sunan Kudus. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.